Ya, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kondisi hati saya yang sangat tidak tenang melihat kondisi bangsa kita yang sedang mengalami kegoncangan. Begitu banyak orang yang berkata bahwa keadaan bangsa kita baik-baik saja. Sebagai rakyat biasa, saya melihat dari sisi yang lain, bahwa kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, harapan terbesar rakyat pada umumnya adalah supaya Presiden Prabowo menegakkan hukum seadil-adilnya, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Kejelian mata untuk melihat dari berbagai sudut pandang tentang eksekusi atau tindakan pemberantasan korupsi sangat diperlukan, sebab bangsa kita adalah bangsa yang kaya dengan masyarakat-masyarakat yang berpengetahuan dalam hal ketatanegaraan. Maka itu begitu banyak perwakilan-perwakilan rakyat di bangsa ini yang duduk di pemerintahan maupun yang duduk di legislatif, yudikatif, yang berurusan dengan keuangan negara, selalu saja tidak memiliki power yang besar untuk memberantas korupsi. Sekalipun undang-undang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ditegakkan, namun pada kenyataannya eksekusinya tidak begitu kuat. Karena unsur kepentingan pribadi dan unsur kepentingan kelompok masih menjadi budaya. Dan ini yang diwariskan oleh pemimpin sebelumnya dan tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah tersistem. Korupsi tidak pernah lepas daripada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Ini yang disebut dengan sistem korupsi. Kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok menjadi alasan utama untuk para koruptor beramai-ramai melakukan tindakan pencurian uang rakyat atau uang negara. Negara Indonesia yang begini kaya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak menghargai diri sendiri, yaitu negara sendiri, untuk kemudian peduli dan memiliki hati yang belas kasihan kepada masyarakat atau sesama warga Indonesia. Mereka-mereka yang mencintai harta lebih daripada mencintai sesama manusia, membiarkan dirinya dirasuk setan untuk mencuri harta sendiri dan memperkaya pribadi, memperkaya kelompok, memperkaya keluarga mereka. Dan ini diketahui bahkan juga didukung oleh oknum-oknum tertentu yang duduk di pemerintahan, yang sebetulnya dalam sumpah kepemimpinan atau sumpah jabatan di hadapan Tuhan terlalu jujur untuk apa? Melakukan tugas kenegaraan dengan adil dan benar. Tetapi faktanya ketika masuk dalam sistem korupsi ini sulit untuk keluar. Dan karena itu kalau sistem ini tidak diberantas dengan konsekuensi hukum yang berat, maka Indonesia akan dipandang oleh negara-negara lain sebagai negara yang lemah, yang dimana negara-negara tersebut akan memanfaatkan negara kita sebagai negara yang dapat dipermainkan dalam hal ekonomi, keuangan. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya di Indonesia, di bangsa kita, sangat banyak orang yang berpendidikan tinggi. Berpendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun hasilnya ketika memasuki wilayah kepemimpinan atau wilayah pemerintahan,
Ada begitu banyak benang kusut dari sistem korupsi ini yang menjerat mereka. Ada banyak orang yang hati nuraninya bersih untuk tidak terlibat di dalam sistem. Tetapi ketika berada di dalam wilayah kelompok, maka mau tidak mau atau terpaksa harus terlibat di dalam sistem korupsi ini. Mungkin masih banyak orang yang menolak untuk masuk dalam sistem korupsi ini. Tetapi kondisi bangsa kita tidak menunjukkan bahwa seberapa banyak yang menolak untuk masuk dalam sistem. Tetapi berapa banyak yang sudah ada di dalam sistem yang memiliki power, kekuatan untuk mencuri lebih banyak uang negara dan memanfaatkan kekayaan negara itu sebagai sumber penghasilan yang dapat diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya. Saudara-saudara, saya melihat Indonesia ada di dalam kondisi yang sangat-sangat kritis karena ada begitu banyak roh-roh jahat di bangsa ini yang menunggangi banyak orang di bangsa ini untuk mencuri uang negara. Roh-roh itu disebut dengan roh mamon, cinta akan uang, yang menciptakan atau menggerakkan setiap tenaga, pikiran, keahlian, pengetahuan untuk mencuri uang. Dan roh-roh jahat itu atau roh-roh mamon itu jumlahnya ribuan di Indonesia. 2025-2026 adalah 2 tahun yang cukup mengerikan untuk Indonesia. Jika pemerintah tidak sadar akan hal ini, maka 2027 ke atas Indonesia akan menjadi permainan negara-negara yang sudah menguasai dunia. Mungkin presiden atau kabinet yang sekarang sedang bekerja melihat kondisi bangsa dan melihat pengaruh atau kekuatan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk memajukan negara dalam hal ekonomi. Tetapi bahwa tidak bisa lepas daripada kontrol roh-roh jahat di udara atau setan-setan yang mengendalikan bangsa. Oleh karena itu, kalau secara ilmu kita melihat negara dari sisi kemajuan, keahlian, pengetahuan, maka saya mau sampaikan bahwa itu tidak cukup. Pemerintah bangsa kita harus sepakat dengan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran dan keadilan untuk membela negara sendiri, dalam hal ini mempertahankan harta kekayaan negara, sehingga menegakkan kebenaran dan keadilan untuk mengolah keuangan negara dengan baik demi kepentingan negara sendiri. Jika tidak memberikan ruang yang cukup kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang setia, yang adil, yang jujur, yang berintegritas, maka saya melihat ke depan bahwa roh-roh jahat ini akan bekerja terus untuk merasuk begitu banyak koruptor-koruptor yang sudah lama mencuri uang negara, dan akan muncul lagi koruptor-koruptor baru selama kebijakan pemerintah tidak seimbang dalam hal mengeksekusi tindakan kejahatan korupsi ini. Saya berdoa supaya negara kita aman dari kondisi yang mengerikan ini. Karena ancaman kelaparan, ancaman kemiskinan, ancaman pengangguran terus menerus. 2026 adalah tahun di mana tahun kegelapan yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mesti benar-benar sadar akan kondisi ini. Karena sekalipun Pak Prabowo begitu jujur, terbuka, tegas, berintegritas untuk memimpin, tetapi ada begitu banyak orang di sekitar Pak Prabowo yang memanfaatkan kesempatan untuk mencuri uang negara terus-menerus. Ada begitu banyak roh jahat yang menunggangi mereka, yang merasuk mereka untuk melihat kesempatan yang ada, bahkan menciptakan kesempatan untuk mencuri uang negara. Saya berdoa supaya Pak Presiden Prabowo tegas menegakkan keadilan
dalam pemberantasan korupsi dan tidak segan-segan untuk menghukum para koruptor dengan baik dan benar dan tegas dan menciptakan kejerahan bahkan menghentikan sistem korupsi. Supaya Indonesia benar-benar menjadi negara yang maju, negara yang kaya, dan rakyatnya hidup adil, merdeka, dan sejahtera. Tuhan berkati.